sih kayak gitu. Kayak di depannya rajin, di tengahnya itu kayak oke So-so iya gitu, gitu so-so ya. gitu. Di belakangnya tukang tidur gitu atau enggak tukang pukul Wow. gitu. Saya merasa tersinggung loh. Enggak, Saya tersinggung. Welcome to Lazy Club. Gue Nanda, gue Ning. kita mau ngobrolin tentang sesuatu. Iya, yang penting jangan malas. Jangan gila, hadapi dunia dengan waras. Oke, kita hari ini mau ya sih. Sebenarnya bukan kita selalu ngantuk dan pingin tidur, Betul. tapi karena kita kedatangan teman yang rajin banget ya. Betul. Orang rajin sih, kata Ya. gue. Setuju. Apakah dia bisa membangkitkan rasa rajin dalam diri kita? Harusnya bisa. Kita nggak tahu. Jadi kita ajak aja langsung teman kita, Yuni. Oh my god, this is for you. thank you. Thank you. Okay. This is for us. Yeah, this is for us. Satu berdua El. Kan kita suka berbagi soalnya. Iya. Benar kok? Bohong. Iya. Enggak juga, kita pernah rebutan sih. Ajakin. By the way, kita berdua tahu banget kalau kamu tuh anaknya rajin banget. Dan yang nonton kita juga orang-orang rajin. Aku yakin teman-teman pasti rajin juga sih. Rajin nontonin kita karena yang boleh malas cuma kita. Iya, karena kayaknya yang paling mas di dunia hanya kita berdua sih. Oke, mari ajakin aku menjadi geng lazy. Atau aku yang ngajakin kalian menjadi geng rajin. Iya, kayak gitu. Tidak tertarik. Heeh. Serajin apa sih Yuni ini sebenarnya? Tapi hari ini kayaknya seru bakal ngobrolin tentang posisi duduk. Posisi duduk. Kalau Di misalnya, ya kalau misalnya pemain bola kan ada posisi back. Iya benar Gelandang benar. ya? Iya benar. Kalian apa? Gelandangan. Kita gue bagian cadangan sih. Karena males. Gue coach. Oh, terlalu rajin kalau Ini coach. nggak ditanya nih aku bagiannya apa? Bagiannya apa? Kipernya aja kali ya. Tapi kan sering ada orang yang bilang kalau misalnya posisi menentukan prestasi, anjay. Aduh, menurutku personally itu kayaknya tergantung dari di mana kamu bersekolah. Maksudku kalau di internasional ya udah depan belakang sama aja. Tapi kalau yang biasa aja nih, maksudku kayak sekolah pada umumnya, ya ada sih kayak gitu. Kayak di depannya rajin, di tengahnya itu kayak oke So-so iya gitu, gitu so-so ya. gitu. Di belakangnya tukang tidur gitu atau enggak tukang pukul gitu. Saya merasa tersinggung loh. Enggak, Saya tersinggung. Karena salahnya duduk di belakang. Oh, saya beneran. Iya. Nggak percaya. Emang dia kelihatan kayak rajin. Pertama sekolah saya sekolah kampung. Sama. Lah, Emang kamu kita kan sekolah di swasta. mana? Dia swasta. Oh, dia swasta. Swasta. Mana Duh, SPP-nya nggak mahal segan. banget lagi. Duh, Iya, nggak usah bahas-bahas gitu. Iya, tapi kata orang ada, pokoknya orang-orang bilangnya tuh posisi duduk menentukan prestasi. Tapi sorry to say ya, aku berprestasi nih. Asik. asik. Yay. Juara nih bos. Sombong amat. Oke, boleh. Berarti kamu sekarang mematahkan itu Boleh ya? mematahkan dong. Tapi maksudnya kayaknya itu depends, maksudnya tergantung dari orangnya nggak sih? Ya, Ya, maksudnya depends on kayak- their self gitu. Iya, kalau misalnya orangnya memerhatikan guru dan ngerti, ya udah. Mau duduknya di Dan benar-benar samping, rajin belajar nggak sih? ya mau duduknya juga di samping gurunya juga Kalau dia nggak serius belajar nggak bisa nggak ya. bisa. Tapi sebenarnya ada satu fakta sih, alasan kenapa aku duduk Wah. paling depan. Ini fakta. Oh ya, kalau gitu aku bakal kasih faktaku juga. Bilang ya, Ning. Sebenarnya aku duduk paling depan karena mataku minus. Bukan karena aku rajin. Oke, itu bukan kayak keinginanku di depan, mana badanku besar, aku selalu menutupi teman-temanku di belakang. Oh. Ih, sama. Aku kan tinggi gitu ya. Aku selalu nutupin teman-temanku yang belakang. Justru teman-temanku mau. Kamu Mau di depan ditutupin? dah. Iya, mau Biar ditutupin. bisa tidur, biar Entah dia tidur, entah dia nyontek dan sebagainya gitu. Jadi nggak kemauan sendiri juga. Tiba-tiba nih kamu di depan aja, nanti kita ke belakang gitu. Biar bisa sembunyi gitu. Oh, kalian memanfaatkan aku ya gitu. Tapi fun fact-nya, bukannya yang tinggi harusnya di belakangnya? Gimana menurut orang rajin? Orang tinggi tuh mesti di belakang, ngapain di depan? Kan kita ingin mendominasi dunia. Nah, badannya kan Ya, benar nggak juga. bisa. Itu tuh harus nggak boleh egois, bro.
Mata, oke badan boleh tinggi, mata minus. Gimana bisa dilihat dari belakang ya ampun. Dulu malah waktu SD aku tuh jalan ke depan banget untuk ngeliat. Kan ada sekarang ada teknologi yang namanya bisa bikin kacamata ya. nggak ngaruh kacamata tuh sumpah, Masa iya sih nggak ngaruh ya kalau di kelas? karena silau. Oh iya, alasan. Emang habis aja emang habis aja. Ya udah sih Tapi nggak apa-apa. faktanya adalah kalian posisi duduk di depannya tuh dari SD sampai kuliah kah atau kayak gimana? Aku kalau SD-nya ya sih depan. Kalau pas SMP-nya masuk SMP-nya itu agak males ya, udah mulai keluar bandelnya gitu. Jadi milih ke belakang gitu. Dan agak terganggu juga sih pas ngelihat pas kayak gimana gitu. Terus pas SMA aku pindah lagi tuh di depan karena usulan teman-teman, mereka mau sembunyi gitu. Kalau pas kuliah sih depends ya kayaknya, tergantung dosennya lagi asik atau enggak gitu. Oh. Depan belakang Tapi gitu. mostly Tengah-tengah aja sih, ambil aman aja, main aman aja gitu. Susu aja. Iya, susu main aman aja. Hah? Gue tergantung kebijakan di dalam kelas. Karena kadang ada guru wali kelas yang negara udah ada kebijakan. Lagu ada kebijakan. Oh iya, oh iya, siap. Enggak, itu karena wali kelasnya biar adil, jadi kayak rolling gitu tempat duduknya. Ada yang dari depan ke belakang, nyamping gitu, beda-beda. Iya, dari Pantes mahal. Banyak, makanya kebijakannya juga banyak. Wah. Tapi kalau gue dari dulu memang suka di belakang. Keinginan lo sendiri. Keinginan Bukan gue. karena lo tinggi, lo duduk depan, teman-teman belakang nggak lo? Enggak, kayak maksudnya yuk setuju gak sih orang-orang rajin kayak duduk di belakang tuh punya kenikmatan yang seru gitu. Kayak bisa bebas Iya, aku ngobrol, pernah, Iya, bisa bawa makan juga kan? bisa bawa makan, Gitu. bisa nonton. Iya. Bisa Cuma kalau ngapain ketahuan sama guru itu yang belakang yang paling ketahuan. Maksudnya bu guru Kelihatan ya? Iya, paling tapi- kelihatan kayak itu kayak tidak menentukan prestasi. Emang kalau di sekolah kalian orang di belakang tuh biasanya kurang ya gitu. enggak juga sih. Lebih ke kurang fokus aja sih jadi. Iya, lebih ke Tapi kurang maksudnya fokus. apakah mereka adalah orang-orang yang kayak ya akademiknya kurang gitu? Kayaknya balik ke tipe masing-masing gak sih? Soalnya pas SMA ada yang paling belakang tuh dia cowok. Dia kayak kelihatan kayak nakal banget gitu, tapi dia bener-bener bisa. Cuman kayak bawaannya aja kali ya, sifatnya aja kali ya. Tapi dia bener-bener jago. Gitu. Berarti itu tidak menentukan. Ya, Itu bukan berarti semacam stigma mitos ya. ya berarti. Gitu. Ya. Kayak ngerasa juga kayak orang-orang di belakang tuh adalah orang-orang yang Yang asik ya, yang seru ya. kayak maksudnya yang mungkin kan kalau di sekolah tuh kayak terlalu menentukan banget nih prestasi akademik. Biasa orang-orang di belakang tuh adalah orang-orang yang kayak jago-jago olahraga. Bener, iya. Yang kayak di belakang-belakang tuh kayak tiba-tiba satu pelajaran udah gambar Naruto anjir. Naruto 20 episode kayak wow, gambarannya Naruto nih anime banget iya gak sih? Halaman paling belakang berarti. Iya, Tulis di belakang Iya, kayak Iya. kita nggak tahu siapa tuh besok dia tiba-tiba jadi seniman Animator. atau iya, animator, Iya. ilustrator. siapa tuh dia adalah next pembuat Jumbo di kemudian hari. Wow, aku suka. Don't judge Jumbo. book by its cover, apalagi posisi duduk bro. Tapi gue kan juga seniman. Iya, tapi kan lo suara. Oh iya. Kan orang di belakang biasanya nggak gambar. Nggak bisa bersuara ya. Bisa juga kalau lo mau. Tapi kan lo memang anaknya ambis kan. Iya sih, tapi gue tidur ke depan guru gue walaupun gue duduk di depan. Lo boleh ya? Kayak dia Boleh ya? kan. Enggak, aku nggak boleh. Aku nggak boleh, dia kayak kalau ke depannya udah tidur. Enggak, soalnya Kan dia swasta, yang penting bayar. enggak mau Ya, kita bisa balik nggak sih ke masa lalu ya, ajakin sekolah ke sekolah. Ayo, kuat ya ini Tapi kayak misalnya kalau bisa sekolah nih kayaknya kita nggak cocok sih. Iya, pasti dia bakal benci banget sama aku kalau di sekolah. Masa iya? Karena aku tipikalnya Rasanya kayak anjir. tahu kalau ada PR. Iya, aku yang juga selalu kayak marah- gitu. Apa yang selalu marah kalau teman-teman nggak piket? Aku juga kayak gitu. Enggak sih, kalau piket aku nggak terlalu nurut, saya piket aku Cepu juga anjir orang-orang ini. Enggak, maksudku iya. Kayak gurunya itu kayak melihat aku sebagai center di kelasnya gitu. Kayak di depan nih Yuni nih, titipin nih PR di sini gitu. Kan kalau nggak menjalani juga nggak enak gitu ya. Jadinya Yang aku cepu bilang gitu kan. PR tuh ngapain sih? Pekerjaan rumah kita udah cukup ngepel nyapu. Bantu mama beli garam di warung nggak ngapain kerjain. tapi fun fact-nya juga gue jarang ngumpulin PR. Tapi kayak sensasi dari sekolah ya. Menurut gue itu sensasi dari sekolah ada dihukum bareng-bareng sama teman-teman. iya, sering juga dihukum. Tapi Dihukum juga. gara-gara manusia-manusia kalian yang cepu ini bu ada PR kemarin.
Iya, justru Jadi enaknya buat ya. matahari anjir buat telur habis pulang sekolah. Iya, Karena tapi ada enaknya ikut loh. Ada enaknya. Ada enaknya ya. Sumpah ada enaknya ya itu. Yang mana? Kayak gini misalnya, nih teman-teman udah jadi nih, terus tempat ngumpulnya di kita. Jadi kita bisa review dulu punya kita. Gitu, kayak Nggak kepikiran lagi. sih kata ih, kok nggak gitu sih? Coba itu cheating terbaik seumur hidup aku. Ya Kok cheating terbaik sih? Oh jadi bisa ngasih Rahasia kita terbongkar di sini. No, maksudnya bisa diganti jawaban. jadilah murid yang baik. Tiba-tiba langsung mematahkan statement sendiri ya. Jangan Itu tuh berarti kesimpulannya kita dapatkan. Iya. Ya, murid-murid ambis dan suka duduk di depannya adalah mereview jawaban kita, mengganti jawabannya, mukanya baik di depan, No, tutup di belakang. Nggak semua ya. nggak semua. Mungkin aku aja. Enggak. Lo kan memanfaatkan kerajinan lo untuk di-spend kan? Iya, itu Loh, kok gitu? karena selalu ikut lomba. Sama sih aku juga. Iya, jadi dispen gitu itu ya? tapi itu yang bikin aku jadi jarang ngumpulin tugas. Dan it's okay karena ini kan lomba ya. Iya, apalagi pas dapet juara ya. Iya. Panggil di depan itu kayak Itu juga alasan kenapa aku nggak apa-apa tidur. Karena aku Agak kan relate. aku tuh dulu waktu sekolah belajar bahasa Jerman kan. Jadi itu semua harus ditranslate soalnya, terus teksnya, Iya, jawabannya itu semua harus ditranslate kan. Nah, aku udah selesai 5 halaman. Terus habis itu ya udah aku tinggal tidur. Gurunya nggak apa-apa, ngebiarin aku 1 jam tidur. aku justru kayak punya les private gitu loh. Jadi gurunya didatengin. Jadi orang belajar, aku kesana sendiri belajar gitu buat kalau misalnya ada competition speech atau gimana gitu. Kan pakai Inggris ya, harus dilatih dulu kata-katanya ininya gitu. Sama kalau speech itu harus pakai hukum yang bener gitu ya, biar nggak asal-asalan gitu. Jadi Banyak banget hukum di negara. jadi itu aku kayak lebih dipanggil gitu kayak ini, ayo gitu. Terus kan kayak pergi dulu ya, kalian belajar aja gitu MTK nggak alergi gitu. Pernah nggak sih dikucilin gara-gara kayak temen-temennya ngerasa dia anak emasin? Enggak, aku preman kelas. Oh, Iya, maksudku gini-gini juga aku takut preman ya. kelas. Ini gara-gara kita lebih tua nggak sih makanya dia kayak segan gitu? Iya. Kalau enggak, Kalau gue kan emang preman keras. iya. Makanya kayak kalau kalian kan kayak nggak apa-apa, dia kan sering mewakili. Iya, Kalau maksudku kalau gue nggak pernah kayak kamu terlambat 30 misalnya, kamu terlambat 10 menit, udah keluar aja nggak usah ikut pelajaran. Saya kayak makasih bu, udah ke kantin. nggak gitu. Ya nggak sih? Justru aku panggil teman-teman kelasku yang lagi di kantin nih, mau masuk nih. Kalau enggak, kalau mereka nggak mau masuk, aku bawa gurunya ke situ. Gak gitu. Jangan temen-temen yang kayak gini ya di sekolah, kayak kurang seru sih. Tapi aku nggak sampai kayak gitu sih. Kecepunya anjir maksimal ya. Iya. Kayak sampai bawa guru tuh berlebihan sih. Ya, udah kesel sih, aku udah kesel. Justru sama gurunya kayak 3 kali 2 kali manggil gitu, mereka Oh, udah iya. kalau nggak pergi kan nggak enak sama gurunya juga ya. Kayak beberapa orang di kelas gitu, gurunya nunggu. Jadi semakin lama dimulai gitu. Meskipun keluarnya sama aja gitu. Jadinya ya udah, Bu nggak mau nih, ayo ke sana ya, saya antar gitu. Nah, antar dia lari semuanya. Bubar semuanya. Ya, begitulah ya jadinya teman-teman yang super rajin. Ketika kita mempunyai teman-teman rajin seperti ini, Agak kurang bervariasi gitu sih. ya. Tapi intinya sebenarnya posisi duduk itu nggak menentukan karena buktinya Nanda tetap Mungkin aku juara adalah kelas. anomali. Ini banget, ay. Nggak apa-apa lo pick me Tapi di- enggak. Tapi bener orang-orang yang di belakang duduknya tuh ada yang jadi ilustrator, itu benar. Maksudnya Iya, itu mereka nggak pintar di bidang akademik mungkin, tapi Iya. di bidang lain. Kan nggak semuanya di bidang akademik Iya juga kan? ya. Makanya sekolah tuh jangan selalu diukur dengan bidang akademik. tidak hanya dari yang ada di atas kertas. Benar. Gak cuma nilai A plus doang. Kertas. Yang Yunisara dia. Oh iya, harusnya aku yang nyanyi. Iya. Aduh. Perjuangan kita. Jadi kalau menurut kamu orang-orang rajin, Rajin gimana? Boleh nanti komen-komen aja di kolom komentar ya. Kalau versi kamu gimana? Apakah setuju duduk di depan atau di belakang tuh mempengaruhi prestasi? Oke deh, kalau gitu thank you nih. ya, thank you. Kita agak lebih rajin jadi. Iya, jadi kamu tentuin aja kamu tim Yuni Yaning apa tim Nanda. Oh, 3 kubu gitu ya. Ya. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di Lazy Club berikutnya. Bye. Bye.